Halo, assalamualaikum semua. Kembali lagi di channel saya Rizka Intan Dream. Nah, berhubung ini udah akhir bulan Februari, jadi hari ini saya mau evaluasi anggaran bulan Februari. Nah, ini saya udah bikin tabelnya dan hitung-hitungannya, dan ini ada sisa budget Februari itu Rp342.000. Nah, ini juga uang-uangnya udah saya kumpulin sebelumnya karena biar lebih menghemat waktu aja ya teman-teman. Di sini ada uang recehnya juga, ada uang koin, ada 20 ribuan. Oke, sekarang kita masukin ke challenge yang udah saya buat kemarin ya, yaitu challenge 12 juta rupiah. Oke, ini saya ambil bindernya dulu. Oke, ini dia tracker untuk challenge. Ada challenge 52 minggu dan challenge 12 juta rupiah. Nah, untuk challenge 52 minggu maksudnya itu udah selesai saya isikan sesuai tanggal, yaitu setiap hari minggunya. Nah, ini untuk challenge 12 juta ini saya mau pisahin dulu uang hitungan 100 ribu. Tadi ada 100, ini ada 200. Terus saya satuin dulu uangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 100 lagi. Jadi ada 300 yang bisa saya tabungkan ke challenge 12 juta kali ini. Alhamdulillah. Oke, ini uang recehnya saya ganti dulu dengan uang 100 ribuan. Ini dia, ada 300 ribu. Ini uang-uangnya emang harus dijepit dulu ya teman-teman. Soalnya hari ini, pagi ini anginnya agak kenceng. Jadi uangnya itu berterbangan kemana-mana kalau nggak dijepit. Nah, ini saya tandai trackernya. Alhamdulillah udah terisi 5 kotak, berarti ada uang 500 ribu rupiah sekarang ya. Alhamdulillah. Nah, ini ada 200 ribu yang tadi, yang bulan kemarin bulan Januari, dan ini yang untuk bulan Februari ada 300 ribu, jadi totalnya ada 500 ribu rupiah. Nah, ini untuk yang challenge 52 minggu udah saya isi terakhir di tanggal 27 kemarin uangnya. Oke, sekarang sudah selesai challenge-nya. Sekarang saya tutup. Nah, ini tabungan sisa uang akhir bulan. Itu yang sebelumnya itu saya challenge ke dalam challenge 2.000, 5.000 gitu ya teman-teman. Tapi karena saya gemes gitu karena nggak ada targetnya, jadi sekarang saya bikin celengan target aja. Nah, ini celengannya target yang pertama itu 500 ribu, jadi hitungan per kotaknya itu 5.000. Jadi ini saya mau tabungkan 35 ribu, jadi ada 7 kotak yang saya arsir. Jadi uang yang saya masukin ke kaleng ini itu saya gulung-gulung teman-teman, terus saya masukin ke dalam sedotan yang udah dipotong-potong, baru saya masukin ke dalam kaleng ini. Nah, untuk uang ini nggak saya gulung dulu, saya masukinnya lipat aja gini. Nanti aja saya gulung karena kalau ngegulung uang itu lama ya, apalagi uang yang udah nggak baru, uang yang udah agak lecek gitu, ngegulungnya itu lama karena lembek gitu ya uangnya. Nah, oke, ini sisa 1000-an dan 500-an mau saya tabungin. Oh iya, tadi di celengan, nah ini dia ada uang 2000 sisa bulan kemarin yang mau saya tabungin. Nah, ini saya ganti aja dengan uang 1000-an tadi, pas sekali ada 2 1000-an. Jadi semua 1000-an ditabung di celengan 1000-an aja dan 500 ke celengan 500. Untuk celengan 500 dan 1000-an ini nggak saya targetin karena memang ini untuk uang tukar di setiap bulannya kan. Budgeting saya itu ada yang 500 dan perlu uang 1000-nya, jadi saya tukar aja dengan uang di sini. Oke, ini lanjut, saya mau bikin budget planner untuk bulan Maret. Nah, untuk budget planner di bulan Maret ini saya ganti buku dengan buku yang lebih polos ya, karena saya sendiri agak keganggu dengan buku bergambar yang tadi, karena tulisannya itu jadi nggak kelihatan kalau saya nulis di atas gambar-gambarnya.
Jadi untuk budgeting sekarang saya pilih buku yang lebih simple begini aja. Ini buku ukuran B5 yang dotted, yang baru aja saya beli. Untuk linknya nanti teman-teman lihat di description box saja ya. Nah ini saya mau bikin kalendernya dulu. Ini sebagai pengingat untuk tanggal-tanggal berapa aja yang saya perlu untuk melakukan transaksi seperti bayar pulsa, wifi gitu ya teman-teman. Juga untuk pengingat melakukan challenge 52 minggunya. Nah berhubung buku ini terlalu polos, jadi untuk biar lebih menarik aja saya kasih warna-warna sedikit. Nah karena berhubung juga saya kurang bisa menggambar dan kurang pede dengan hasil gambar saya yang ala kadar itu, ya jadi untuk kali ini saya pakai warna-warnaan aja ya teman-teman. Nah untuk lain kali mungkin bisa pakai stiker supaya lebih cantik atau washi tape gitu ya. Nah ini lanjut ke rincian pendapatan suami saya di bulan ini. Nah alhamdulillah untuk setiap anggaran bulanan keluarga kami itu berasal dari gajinya suami saya saja, karena kebetulan saya belum bekerja, jadi saya belum ada penghasilan yang bisa untuk kita kelola. Nah jadi semua penghasilan suami itu alhamdulillah dipercayakan untuk saya kelola. Nah ini yang saya kelola ini khusus untuk pendapatan dari gaji kantor suami saya. Nah saya tuliskan di bulan Desember itu ada lembur, uang dana lembur yang belum terpakai. Dan di bulan Februari ada masuk gaji, TPK, uang makan dan juga jasa. Nah di bulan Februari ini belum ada lemburnya, jadi saya pakai lembur yang dari bulan Desember ini. Oke, kemudian saya tuliskan berapa budget di bulan ini. Oke teman-teman, jadi keluarga saya ini, kami ini masih tinggal bersama orang tua saya. Jadi untuk kebutuhan listrik, PDAM begitu ya, untuk beli gas itu tidak kami keluarkan. Kami hanya bantu sedikit-sedikit saja untuk belanja bulanan di rumah. Untuk keluarga kecil kami sendiri terdiri dari 4 orang, 2 orang dewasa dan 2 batita, yaitu saya dan suami, dan juga anak saya yang anak pertama berumur 3 tahun dan anak kedua berumur 10 bulan. Nah ini saya mau bikin tabel untuk rencana budget pengeluaran kami. Nah saya bikin tabel. Nah tadinya saya pengen bikin tabel yang mingguan teman-teman, setelah lihat hasil YouTube teman-teman yang lain, YouTuber yang lain, tapi saya urungkan kembali niat saya untuk budgeting mingguan karena belum yakin mampu ya teman-teman. Nah ini saya masih tetap dengan budgeting bulanan aja. Nah saya sih berharapnya bisa dengan budget mingguan ya teman-teman, karena kelihatannya lebih bisa menghemat ya kalau kita bikin budget mingguan, karena setiap minggunya itu pengeluaran bisa kita evaluasi dengan jelas pengeluaran dan pemasukannya. Oke, ini saya tulis dulu judulnya pengeluaran. Kemudian untuk setiap kolom tabelnya itu saya isi dengan kolom deskripsi, kemudian kolom budget, kemudian kolom aktual, kemudian ada kolom saldo, dan yang terakhir kolom keterangan. Nah untuk pengeluaran pertama, itu yang pertama sedekah, yang kedua ada dana darurat. Sebenarnya dana darurat ini bukan masuk ke pengeluaran ya teman-teman, lebih masuk ke saving. Tapi kenapa saya tuliskan di pengeluaran? Karena ini termasuk saving ini seperti pengeluaran wajib gitu teman-teman ya. Kalau saya nggak bisa nabung yang lain, seenggaknya saya harus bisa menabung dana darurat. Kemudian ada cicilan dan biaya hidup rutin. Nah untuk biaya hidup rutin ini untuk bulan ini ada beberapa anggaran yang saya kurangi nominalnya, yaitu saya karena bulan lalu saya lihat lebih uangnya itu lumayan banyak. Jadi saya rasa untuk anggaran bulan ini bisa sedikit saya lebih hemat lagi. Nah kita lihat apakah bisa mencukupi untuk bulan ini. Kalau memang enggak dan jadi over budget, berarti harus saya naikkan lagi seperti bulan yang sebelumnya. Oke, untuk dana darurat itu saya budgetkan 500.000 per bulan. Kemudian ada cicilan hutang 400.000 per bulan.
Untuk wifi dan pulsa saya dan suami itu totalnya 465.000, untuk kebersihan 20.000, untuk cuci mobil 50.000, dan untuk pangkas abu 35.000. Untuk belanja maksudnya bensin mobil 300.000, bensin motor 200.000, laundry saya turunin jadi 80.000 yang sebelumnya 100.000. Kemudian untuk belanja bulanan 500.000 yang sebelumnya itu saya targetin 700 sampai 800.000. Kemudian belanja mingguan 200.000, parkir 20.000, tidak terduga saya turunin juga jadi 150.000. Kemudian ada pos yang baru teman-teman, yaitu untuk susu anak dan popok anak. Tadinya saya masukin ke pengeluaran bulanan atau belanja bulanan, tapi untuk bulan ini saya bikin posnya sendiri aja, karena biar lebih jelas gitu saya anggarkan uangnya, nggak bingung dengan anggaran bulanan. Jadi untuk susu anak saya targetin 280.000, untuk popok anak 160.000, MPASI saya kurangi jadi 50.000 yang sebelumnya itu 100.000. Kemudian uang saku abu masih 600.000, uang makan di luar masih 300.000, dan jajan masih 300.000 juga. Nah ini biar lebih menarik juga saya warnai aja dengan warna-warni, biar budgeting saya kali ini lebih terlihat cerah ceria begitu ya. Oke, lanjut, udah selesai dengan pengeluaran bulanan. Nah ini lanjut ke saving, sinking fund, yaitu ada pengeluaran tahunan, investasi, dan gaya hidup. Alhamdulillah di bulan ini saya bisa anggarin untuk gaya hidup, karena di bulan yang lalu nggak bisa ya teman-teman, karena memang budgetnya kurang. Oke, ini saya bikin tabelnya dulu. Untuk saving yang gaya hidup, walaupun kelihatan dari judulnya itu gaya hidup cuma untuk gaya-gayaan aja, sebenarnya ini juga termasuk menabung yang dibutuhkan, karena isi-isinya itu sebenarnya butuh, cuman ya nggak sewajib yang pengeluaran tahunan juga investasi. Jadi makanya dipisahin ke dalam pos gaya hidup. Oke, sekarang masuk ke pengeluaran tahunan. Pengeluaran tahunan ini pengeluaran yang berkedok tabungan ya teman-teman, karena memang ditabung untuk dikeluarkan karena kebutuhan kita juga ya. Jadi kita tabungin pelan-pelan per bulan, supaya nanti ketika targetnya datang kita nggak kebingungan gelagapan nyari uangnya di mana. Jadi memang metode sinking fund itu sangat berfaedah ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum coba, saya saranin coba deh mulai dari sekarang dibikin sinking fund. Itu nabungnya itu pelan-pelan. Jadi kita nggak jadi beban gitu nyisihin uang untuk keperluan dan kebutuhan kita. Nah seperti biasa untuk pengeluaran tahunan, pos-posnya masih sama, belum ada tambahan, yaitu ada pajak mobil, pajak motor, servis AC, servis motor, servis mobil, untuk Idul Fitri, Idul Adha, Akikah, dan perpanjang SIM. Nah untuk nominalnya itu hanya berbeda di pajak mobil udah turun dari 800.000 jadi 230.000, karena memang udah dianggarkan per 12 bulan ya, yang tadinya hanya 6 bulan aja. Dan totalnya untuk pengeluaran tahunan bulan ini yaitu 1.526.000. Nah oke, lanjut ke investasi juga masih sama, yaitu ada pendidikan Abu, Ibrahim, dan Muhammad. Tapi anggarannya itu alhamdulillah budgetnya bulan ini sedikit meningkat. Untuk pendidikan Abu bisa saya tabungkan 150.000, pendidikan Ibrahim 100.000, dan pendidikan Muhammad 100.000. Kemudian untuk yang ketiga itu gaya hidup. Yang pertama ada skincare, saya bisa nabungin 20.000, untuk mainan 20.000, untuk parfum Abu juga 20.000. Kemudian untuk short term ada 50.000. Jadi untuk teman-teman yang masih bingung, short term ini itu masuk ke clothing, untuk beli baju gitu ya, atau segala sesuatu yang kita pakai yang lainnya lah, seperti topi, sepatu gitu ya teman-teman. Kemudian ada untuk perintilan rumah itu 50.000, untuk Ibrahim 100.000, untuk kendaraan 50.000, kesehatan 100.000, family time 50.000, dan perlengkapan sekolah 50.000. Nah kenapa ada perlengkapan sekolah ini untuk beli sepatu Ibrahim? Kenapa nggak masuk ke short term aja? Karena beda ya, kalau ini memang dikhususkan ada jadwalnya, nanti di tahun depan di bulan berapa itu Ibrahim harus beli sepatu untuk persiapan masuk sekolahnya. Sedangkan short term ini lebih ke yang kita pakai sehari-hari atau acara-acara tertentu gitu, kita anggarin dananya. Oke, ini lanjut saya warnai juga.
Oh ya, tadi untuk gaya hidup itu totalnya di bulan ini ada 510.000. Alhamdulillah lumayan bisa tabungin bulan ini dibanding bulan lalu yang nggak bisa saya tabungin sama sekali. Oke teman-teman, itu aja untuk budget planner saya untuk bulan Maret ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Semoga bisa memotivasi dan menginspirasi teman-teman semua. Jangan bosan-bosan untuk berkunjung lagi ke channel saya dan nonton video saya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.